Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Fadil Alam dari kelas SI 4204 dengan NIM 12021802826. Angka menjelaskan tentang modul 8, transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuannya adalah menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram dengan komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, dan membuat diagram urutan model desain. Ini adalah peta prosesnya, ini gambarnya. Model desain itu dibuat dari model persyaratan, use case, dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Ini gambarnya. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: diagram urutan dan diagram komunikasi, yang sebelumnya dikenal juga sebagai diagram kolaborasi, diagram ikhtisar interaksi, kombinasi diagram aktivitas, dan fragmen diagram urutan. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case. Sebuah fragmen dari satu skenario use case diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara keduanya, sistem dan juga subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu kita memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem, use case, dan juga model domain. Desain membantu kita membuat model bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari yang pertama komponen batas UI, komponen layanan, dan juga komponen entitas. Analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Itu adalah gambarnya. Lalu ada analisis ketahanan. Masukan untuk analisis ketahanan: kasus penggunaan, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia, dan juga model domain. Keluaran dari analisis robustness. Model desain biasanya ditangkap dalam interaksi UML, diagram dengan komponen desain seperti batas layanan dan komponen entitas. Komponen batasan. Komponen batasan digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Lalu ada abstraksi layar, UI, sensor, antarmuka, komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Ini adalah contoh gambarnya. Lalu ada komponen layanan. Kelas komponen kontrol layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus pengurutan tersebut. Mengkoordinasikan aliran kontrol, menginstalasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Ini adalah contoh gambarnya. Komponen entitas. Komponen kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya bersesuaian dengan objek domain. Sebagai besar, entitas itu bersifat gigih dan entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Itu contoh gambarnya. Lalu ada komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat didelegasikan dengan objek layanan lain. Ini contoh gambarnya. Komponen batas entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dan komponen entitas. Dan ini contoh gambarnya. Menjelaskan proses analisis robustness. Pertama, pilih use case. Lalu kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Lalu yang ketiga adalah ubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan atau sebaliknya untuk tampilkan alternatif atau opsional. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Ini gambarnya. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Ini contoh gambarnya. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, ada dua, panah padat dan panah terbuka. Lalu ada nomor urut yang menguraikan urutan pesan, daftar parameter, kondisi penjaga, dan parameter pengembalian. Membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai. Pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Lalu analisis formulir use case atau diagram kegiatan untuk use case. Lalu identifikasi dan tambahkan komponen batas, tambahkan komponen layanan, komponen entitas. Lalu yang terakhir, identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Temukan metode baru, batas, layanan, dan komponen entitas. Langkah pertama adalah tempatkan aktor dalam diagram. Lalu langkah kedua, identifikasi komponen batas.
Booking agent membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, dan jenis kamar yang diminta. Ini Langkah 2B, identifikasi komponen layanan. Objek batas reservation UI menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Ini contoh gambarnya. Langkah 2C, identifikasi komponen entitas. Metode make reservation pada objek reservation service membuat objek entitas reservasi. Contoh gambarnya. Langkah 2D, identifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Lalu setelah menemukan dan memilih kamar gratis tidak ditampilkan, lalu menggunakan set room. Contoh gambarnya. Lalu langkah 2D, identifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation ini pada objek reservation service mengembalikan objek reservation ke reservation UI. Metode room request details dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan atau tidak ditampilkan. Langkah 2D. Ini contoh gambarnya. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan lebih rinci dari pembuatan reservasi. Skenario primer berhasil, skenario sekunder gagal. Tawarkan ditolak oleh agen pemesanan, lalu rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Contoh diagram komunikasi 1. Ini contoh gambarnya. Lalu ini contoh diagram komunikasi yang kedua. Diagram urutan. Berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek. Dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Buktikan lebih berguna bagi pengembang. Sorotan urutan waktu interaksi. Lalu bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Ini contoh gambarnya. Pecahan. Diagram urutan fragmen mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario ditampilkan pada suatu diagram, menunjukkan referensi ke fragmen diagram urutan lainnya, memungkinkan Anda memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Slide berikut menunjukkan contoh notasi fragmen. Ini dia. Lalu contoh diagram pecahan. 3 diagram sequence berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci dari create reservation. 1. Skenario primer. Lalu kedua, skenario sekunder atau tidak berhasil. Lalu yang ketiga adalah diagram urutan fragmen yang menunjukkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation details dan termaksud fragmen loop. Detail yang lebih halus telah disembunyikan dalam fragmen. Contoh 1, diagram urutan. Ini untuk gambarnya. Contoh 2, diagram urutan. Lalu contoh 3, pecahan diagram urutan. Ini adalah gambarnya. Lalu ringkasan dari semuanya itu adalah diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, communication diagram atau sequence diagram. Terima kasih telah menonton. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.